Kisah pernikahan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul adalah salah satu cerita mistis yang melegenda di kalangan masyarakat Jawa dan Nusantara. Meski tak tercatat dalam sejarah resmi, kisah ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai bagian dari kekuatan spiritual yang mengiringi perjalanan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Awal mula pertemuan Soekarno dan Nyi Roro Kidul dikisahkan pada masa perjuangan kemerdekaan. Dan sesudah menjadi presiden, Soekarno sering melakukan semedi di tempat-tempat keramat. Di Pulau Jawa, salah satu tempat yang kerap ia kunjungi adalah Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Tempat yang dikenal sebagai gerbang utama menuju Kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Dalam sebuah semedi yang dalam dan penuh laku tirakat, Soekarno disebut-sebut telah dipanggil oleh kekuatan gaib untuk masuk ke dimensi lain. Di sana, ia bertemu dengan sosok wanita jelita berambut panjang, berselendang hijau dan bersinar bagaikan cahaya rembulan di lautan malam. Sosok itu tak lain adalah Kanjeng Ratu Kidul sendiri. Perjanjian spiritual menikah demi tanah Jawa. Menurut legenda, dalam pertemuan itu, terjadi perjanjian spiritual antara Soekarno dan Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul bersedia memberikan perlindungan gaib dan kekuatan karisma luar biasa kepada Soekarno untuk memimpin bangsa Indonesia. Dengan satu syarat, Soekarno harus menjadi suami spiritual Sang Ratu. Pernikahan ini bukan dalam pengertian dunia nyata, tapi dalam ranah gaib disebut juga pernikahan batin, atau perjanjian kawin gaib. Dalam budaya Jawa, hubungan seperti ini dipercaya dapat memberikan daya lindungi kekuatan supranatural kepada seorang pemimpin, selama ia setia menjaga perjanjian dan tidak melanggarnya. Tanda-tanda hubungan gaib. Banyak yang percaya bahwa karisma Soekarno yang luar biasa, kemampuan pidatonya yang memukau, dan kekuatan pengaruhnya yang mendunia adalah berkat dari hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Beberapa tanda yang diyakini sebagai bukti: 1. Sering bermeditasi di pantai selatan, terutama Parangtritis dan Pelabuhan Ratu. 2. Mimpi-mimpi mistis tentang seorang wanita berpakaian hijau yang memberi petunjuk. 3. Koleksi batik-batik bermotif laut, lukisan Ratu Kidul, dan benda-benda pusaka. 4. Peringatan Suro di istana dikaitkan dengan penghormatan terhadap dunia gaib. Istana Gaib dan Kamar 308. Di Hotel Samudra BAC, Pelabuhan Ratu, Sukabumi terdapat kamar 308 yang dikenal sebagai kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Konon, kamar itu disediakan atas permintaan spiritual Soekarno yang mendapat wahyu dari Sang Ratu untuk membangun tempat penghormatan bagi Sang Ratu Laut Selatan. Di dalam kamar itu, terdapat lukisan besar Nyi Roro Kidul, dan hanya orang tertentu yang diperbolehkan bermalam di sana. Banyak yang mengaku mengalami kejadian mistis saat berada di dalam kamar itu. Suara ombak menggema dari dalam kamar, bau kembang, hingga penampakan wanita bergaun hijau. Episode 2, Perjalanan Gaib ke Istana Laut Selatan. Latar waktu, malam 1 Suro, tahun-tahun 1955, pada malam yang sunyi dan penuh aura mistis, Presiden Soekarno kembali mengunjungi Pantai Parangtritis. Saat itu, malam 1 Suro dianggap sebagai malam keramat, malam di mana dunia nyata dan dunia gaib saling bersinggungan. Dengan hanya ditemani seorang abdi kepercayaannya, Soekarno berjalan menyusuri pasir pantai yang gelap menghadap ke laut lepas. Ombak bergulung besar dan angin bertiup kencang. Seolah menyambut kedatangannya, Soekarno duduk bersila, menutup mata, dan mulai bersemedi dengan laku tapabrata. Dalam keadaan setengah sadar, Soekarno mulai merasakan bumi berguncang halus. Lalu suara perempuan memanggil dari kejauhan. "Kanjeng Kakung, sampun wekalipun, Tuan Raja, waktunya telah tiba." Gerbang gaib terbuka, laut tiba-tiba menjadi tenang. Di hadapan Soekarno muncul pusaran air berwarna hijau zamrud. Pusaran itu berputar cepat, lalu membuka lorong besar seperti gerbang dimensi. Soekarno tanpa ragu melangkah masuk ke dalamnya, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan lembut, namun kuat, masuk ke alam lain. Saat tersadar, ia sudah berada di sebuah kerajaan megah di dasar laut. Istana itu berkilauan seperti mutiara. Dinding-dindingnya berlapis cahaya hijau, dihiasi dengan tirai dari rumput laut dan kerang emas. Suara gamelan laut menggema dan para dayang berpakaian hijau menyambutnya. Pertemuan dengan Sang Ratu. Di atas singgasana bertatahkan batu giok laut, berdiri sosok agung Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan.
Ia tampil dalam kemegahan sempurna mengenakan kebaya hijau tua yang berkilau, rambut panjang terurai dan mata yang dalam, penuh wibawa namun lembut. Selamat datang kembali, kekasihku. Kau telah menepati janjimu, ucap sang ratu. Soekarno membungkuk hormat. Meski presiden di dunia manusia, di hadapan sang ratu laut, ia merendahkan diri sebagai pelayan tanah Jawa. Perjanjian kawin gaib diperbarui. Dalam pertemuan itu, keduanya duduk berdua dalam ruang megah berhiaskan kristal laut. Mereka membicarakan perjanjian yang dulu dibuat. Nyi Roro Kidul berjanji memberikan perlindungan gaib bagi Soekarno dan bangsa Indonesia dari kekuatan asing. Menjaga kewibawaan Soekarno di mata rakyat dan dunia. Menyembunyikan rahasia-rahasia kekuasaan dari musuh-musuhnya. Syaratnya, Soekarno harus setia secara batin pada sang ratu. Tak boleh melupakan malam-malam khusus seperti malam satu suro. Harus menjaga bumi Jawa dari kerusakan moral dan penghinaan terhadap leluhur. Sebagai tanda kesepakatan, Soekarno diberikan bunga samudra, pusaka gaib berbentuk kelopak emas yang akan muncul saat ia benar-benar membutuhkan perlindungan. Prosesi kawin gaib. Di malam itu, di ruang keramat Laut Selatan, dilakukan ritual spiritual pernikahan gaib antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Para penari laut mempersembahkan tari sakral. Gamelan dimainkan, dan air laut yang jernih berubah menjadi danau berkilau. Episode 3, Janji di Pantai Parangkusumo. Malam itu, angin laut Parangkusumo berhembus kencang, menggiring ombak tinggi menghantam karang. Soekarno kembali duduk di atas batu besar, memandangi lautan yang seolah tak berujung. Matanya tajam, tetapi hatinya mulai diliputi kegelisahan. Sudah hampir sebulan sejak pertemuan terakhirnya dengan sang ratu pantai selatan. Namun bayangannya terus menghantuinya. Pesona Nyi Roro Kidul tak hanya menggetarkan nuraninya, tapi juga perlahan memengaruhi arah langkah politiknya. Tiba-tiba, ombak besar terpecah seperti disibakan tangan tak kasat mata. Dari balik gulungan air laut, muncul sosok jelita dalam balutan kebaya hijau. Rambut panjang mengurai dan mata penuh wibawa Nyi Roro Kidul. "Engkau datang lagi, Bung Karno," ucap sang ratu dengan suara mengalun bagai nyanyian laut. Soekarno berdiri dan menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Aku datang bukan hanya karena rindu, tapi karena hatiku tak tenang," jawabnya. Pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Sang ratu membawa kabar gaib, kekuatan-kekuatan asing mulai melirik tanah Jawa, dan gangguan supranatural mulai mengusik keseimbangan antara dunia nyata dan alam lelembut. "Aku bisa membantumu menjaga kekuasaan, Bung Karno, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi," ucap Nyi Roro Kidul tegas. Soekarno menatap lurus ke matanya. "Katakanlah, wahai sang ratu." Syaratnya adalah sebuah ikatan gaib. Nyi Roro Kidul meminta janji spiritual Soekarno. Harus bersumpah setia pada kekuatan leluhur, tidak meninggalkan adat, dan setiap malam Jumat Kliwon harus datang dalam mimpi untuk menyatukan kekuatan batin mereka. Tanpa ragu, Soekarno berlutut dan mencium tangan sang ratu. "Demi bangsa dan tanah air, aku siap menjaga perjanjian ini." Dalam sekejap, langit berubah menjadi hijau zamrud. Laut berkilau seperti permata. Dua sosok itu, Soekarno dan Nyi Roro Kidul, bersatu dalam sebuah perjanjian gaib yang tak kasat mata. Namun kekuatannya mengguncang alam halus. Esok harinya, di Istana Negara, para ajudan dan penasihat politik heran melihat perubahan. Bung Karno, wajahnya tampak segar dan penuh energi. Ia mengeluarkan kebijakan berani dan setiap pidatonya terasa menggugah jiwa rakyat. "Bangsa ini besar. Kita tidak akan tunduk pada penjajah baru, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat," serunya lantang di hadapan massa. Namun hanya orang-orang spiritual yang tahu, Soekarno kini berjalan di dua alam. Di siang hari, ia pemimpin rakyat. Di malam hari, ia adalah suami gaib dari sang penguasa Laut Selatan. Bersambung ke episode 4, pengaruh gaib dalam Istana Negara. Apakah para petinggi mulai mencium aroma kegaiban yang menyelimuti Bung Karno? Siapa yang berani melawan kekuatan dari dua dunia ini? Episode 5, Perang Gaib Mempertaruhkan Kekuasaan. Tahun-tahun 1965, suasana politik Indonesia semakin memanas. Kudeta, infiltrasi ideologi, dan ketegangan di tubuh militer mulai mencuat ke permukaan. Namun di balik hiruk-pikuk dunia nyata, perang yang lebih sunyi dan mematikan tengah berlangsung di alam gaib. Di sisi Laut Selatan, Nyi Roro Kidul telah membangkitkan seluruh kekuatan kerajaan lelembutnya. Pasukan gaib dari kedalaman samudera, prajurit berkuda putih berkepala harimau, hingga wanita-wanita penari gaib yang dapat membius pikiran manusia.
bersiap menjaga Bung Karno dari segala ancaman yang tak kasat mata. Waktunya tiba, Bung Karno, ucap sang ratu. Kekuatan dari gunung, dari hutan, dari tanah Jawa mulai memberontak. Mereka merasa engkau terlalu condong padaku. Dan mereka akan menjatuhkanmu. Bukan dengan senjata, tapi dengan sihir dan pengkhianatan. Di sisi lain, di lereng Gunung Lawu dan Gunung Merapi, para spiritualis tua, dukun sepuh, dan sesepuh keraton yang selama ini diam, mulai bergerak. Mereka mengadakan ritual malam, membangkitkan kekuatan tanah, kekuatan leluhur asli Jawa yang merasa dominasi laut. Selatan terlalu besar. Mereka khawatir Bung Karno telah kehilangan keseimbangan terlalu mengandalkan kekuatan satu elemen, sementara kekuatan lain terabaikan. Negeri ini bukan milik laut saja. Gunung-gunung pun punya penjaga. Tanah ini tidak rela diatur oleh satu ratu gaib, ucap seorang dukun Merapi dalam ritualnya. Maka pecahlah perang di dunia tak terlihat. Di malam-malam tertentu, langit di atas istana berubah warna hijau zamrud, merah darat, lalu hitam pekat. Di balik dinding Istana Merdeka, para penjaga mengalami kesurupan, muntah darah. Bahkan ada yang pingsan tanpa sebab. Mereka bukan diserang oleh manusia, tapi oleh pasukan astral yang dikirim oleh kekuatan lawan. Di Yogya, seekor naga gaib muncul dalam meditasi para empu keraton. Ia berkata, jika Bung Karno tidak mengembalikan keseimbangan antara laut, gunung, dan udara, maka takdirnya akan direnggut oleh pengkhianatan dari dalam. Soekarno mulai merasa tekanan batin. Ritual malam bersama Nyi Roro Kidul tak lagi cukup untuk meredam badai. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan dirinya diasingkan, dijatuhkan, dan dilupakan. Sebuah pesan misterius datang lewat suara gaib. Kekuasaan yang bertumpu pada satu kekuatan akan roboh oleh kekuatan lain. Dalam kebimbangan, Soekarno memutuskan mengunjungi Gunung Lawu secara diam-diam. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang mengenakan jubah abu-abu. Engkau ingin tetap berdiri sebagai pemimpin? Tanya si pertapa. Maka kembalikan seimbangnya semesta, laut, gunung, langit, dan rakyat. Namun sudah terlambat. Pengkhianatan politik mulai merayap. Kudeta merajalela. Soekarno dikucilkan. Kekuasaan mulai terguncang. Nyi Roro Kidul marah, tapi tak bisa melawan takdir bangsa. Kau memilih bangsa ini di atas ikatan kita, Bung Karno. Bisik sang ratu dengan air mata laut menetes di pipinya.